Bisa, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Lela, Bu Meni? Jelas, Pak, jelas. Oke, selamat malam, Pak Luki. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar, baik dari kegiatan sekolah sampai kegiatan pada LMS ini ataupun Rukol ini. Alhamdulillah. Semoga kita sampai akhir berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin, Bu. Nah, apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak? Gini, Bu ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi permasalahan saya selama ini yang saya rasakan mungkin itu, Bu, dalam mengelola kelas. Mengelola kelas ya, Pak. Bagus sekali menurut saya, Pak. Berikutnya, apa tujuan Pak Luki dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Yang saya inginkan, Bu ya, ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, dan serasa kita semua nyaman antara guru, murid, dan teman-teman dengan teman-teman yang lain, antara murid itu saling nyaman tanpa ada paksaan dari kita sebagai guru harus menyuruh itu dengan nada yang keras atau yang mengintervensi, seperti itu, Bu. Ya, menurut saya itu udah bagus itu, Pak. Terus apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Agar bisa tercapai gitu apa yang Bapak inginkan atau Bapak tujuannya agar bisa tercapai. Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Mulai dari saya sharing ke teman sejawat, teman-teman guru, dan saya mencari sumber-sumber yang terbarukan di YouTube dan sosial media lainnya. Saya belum bisa menemukan yang metode yang ataupun teknik-teknik pembelajaran yang sama dengan arti itulah, Bu ya. Belum ada yang benar-benar efektif yang saya dapat sampai hari ini. Berarti itu termasuk tantangannya ya, Pak. Jadi untuk apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan yang akan Bapak capai itu? Ya, jadi saya masih kesulitan dalam mengendalikan para siswa dan siswi yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi saya tipikal orang yang harus diperhatikan ketika ngomong ya, Bu ya. Jadi misalkan ada anak yang seperti itu mengganggu suasana dalam kelas dan mengganggu juga suasana hati saya sebagai seorang guru harus diperhatikan dan guru harus benar-benar jadi center ya, dari center dari pembelajaran tersebut. Secara tidak langsung kita menyampaikan materi harus juga didengarkan oleh anak tersebut. Seperti itu, Bu ya. Ya, jadi kita selama mengajar mungkin kurang fokus ya, Pak. Karena ada beberapa anak yang suka berbicara pada saat kita mengajar, jadi anak-anak yang lain pun ikut berpengaruh juga dengan dia. Mungkin anak yang lain pun terganggu ya, Pak ya. Iya, Bu. Jadi Pak, yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira, Pak? Untuk selama ini yang saya rasa saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu, Bu ya. Strateginya itu seperti apa, saya pengen tahu dari teman-teman ataupun dari Ibu sendiri selaku coach saya. Baiklah Pak, mari kita bahas strategi yang untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pembelajaran ya Pak, pada saat pelajaran berlangsung.
Menurut saya, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara dulu, Pak, yang pada saat pembelajaran berlangsung. Kita harus tahu itu dulu, mengapa dia suka berbicara pada saat, pelajaran berlangsung. Apakah karena, mereka tidak memahami materi pelajaran yang Bapak sampaikan, atau apakah karena mereka merasa bosan, yang materi yang kita sampaikan atau Bapak sampaikan itu mereka merasa bosan, dan ataukah apakah mereka juga, ingin menarik perhatian dari Bapak? Mungkin di rumah, mungkin dia biasanya, kurang diperhatikan dari orang tuanya, mungkin dengan cara begitu dia, merasa, "Ah, nanti Bapak nih perhatikan saya nih," seperti ini. Itu, Pak, mungkin seperti itu yang menurut saya. Eh, saya pikir Bu ya, pembelajaran saya kan BJOK Bu ya. Jadi hampir seluruh seluruh sekolah di Indonesia ini sangat suka sekali dengan BJOK. Tapi ada juga yang beberapa anak yang sebagai objek ataupun subjek tadi Bu, mungkin kurang suka terhadap pembelajaran BJOK sehingga mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh saya selaku guru BJOK, ataupun mereka eh, tidak menerimanya secara senang sehingga mereka mungkin dari sebab mereka tidak bisa mempelajari pembelajaran saya. Mungkin seperti itu Bu, dari apa yang Ibu tanyakan tadi. Ya, menurut saya sih seperti itu, karena pelajaran olahraga, laki-laki biasanya, Pak, ya, fokusnya kebanyakan biasanya sukanya laki-laki seperti lari. Tapi Iya kalau Bu, bermain fisik, kalau fisik itu kalau, perempuan kadang kayak takut panas, takut karena ya, panas jadi takutnya hitam gitu kan, Pak. Nah, ya betul. jika demikian itu alasannya, Pak, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa Bapak tersebut. Dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Jadi mungkin untuk selanjutnya Bapak cari metode apa yang lebih menarik bagi siswa tersebut. Baik Bu, saya akan cobanya mungkin dengan metode-metode yang terbarukan saat ini, uh, yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, mungkin juga nanti bisa akan memecahkan apa permasalahan dalam ataupun kendala dalam saya mengajar di kelas yang bermasalah ataupun kelas yang tidak bermasalah. Jadi saya akan mencobanya Bu. Jadi saya mencoba menjadi seorang guru yang sangat-sangat fleksibel terhadap kemajuan era dan lain-lain dalam dunia pendidikan ini Bu. Ya, setuju sekali Pak. Selain itu mungkin kita juga bisa memberikan penguatan positif Pak kepada siswa yang tidak berbicara, ya, atau kita juga bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam pada saat pembelajaran atau yang mendengarkan pada saat pembelajaran. Jadi di situ mereka juga merasa diperhatikan, dan juga yang ribut tadi merasa juga dapat perhatian dari Bapak juga. Baik Bu, saya akan melakukannya. Mungkin juga saya sambil merefleksikan ya, mungkin pembelajaran saya kurang dekat terhadap murid yang seperti ini, dan latar belakangnya mungkin karena saya segan melawan jenis antara perempuan dan laki-laki. Saya agak segan dan mungkin saya akan mencobanya melalui strategi yang sangat baik dilakukan, tidak melanggar norma-norma agama dan norma-norma dari lingkungan masyarakat. Kita coba dengan melakukan pendekatan pun bisa, Pak. Dipanggil anak-anak yang suka berbicara itu, Ya, masalahnya apa? Mungkin setiap anak berbeda-beda masalahnya. Jadi setelah kita memanggil mereka berbicara empat mata dengan mereka, face to face, nah mungkin bisa kita tahu permasalahannya apa. Nah setelah kita ketahui, mungkin kita bisa melakukan langkah selanjutnya agar anak ini tidak melakukan
tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi dia lebih bersemangat dan lebih giat lagi belajarnya dan bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain. Baik Bu, saya akan mencobanya. Mungkin itu eh, yang kurang dari saya Bu ya. Jadi dulu saya tidak pernah melakukan itu dengan latar belakang yang tadi, dengan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi antara gender laki-laki dan perempuan. Baiklah Pak, bagaimana Pak Luki? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya Bu, setelah Ibu Nirlameni menjelaskan apa yang sudah Ibu Nirela sampaikan kepada saya sudah memiliki gambaran untuk kedepannya bagaimanakah menyikapi seorang murid ataupun beberapa murid yang mengalami kejadian-kejadian seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Baiklah, semoga selanjutnya Bapak bisa menerapkan untuk pembelajaran berikutnya ya Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak. Silakan Pak Luki implementasikan strategi yang telah kita sampaikan tadi dan beritahu saya nanti hasilnya ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak juga untuk Bu Nirela telah memberikan arahan-arahan yang baik dan membuat saya bisa menemukan solusi ataupun gambaran untuk kebaikan saya mengajar ke depannya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Semangat ya Pak. Ya, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Luki. Ya, malam, Bu. Ya Pak.